Selamat berjumpa kembali dalam Land Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 31 Desember, hari terakhir di tahun 2024. Tema renungan kita dengan judul Hati dan Roh yang Baru. Firman Tuhan terlebih dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pembaharuan yang terus Tuhan berikan kepada kami, agar kami memiliki hati yang baru dan roh yang baru, menutup tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah kalimat dan ayat yang luar biasa dalam Yesaya 36 ayat yang ke-26. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada penjelasan yang sangat luar biasa di dalam ayat yang sama. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Kalau dikatakan apa hati yang lama dan roh yang lama, maka dikatakan di dalam firman Tuhan adalah hati yang keras. Ada perbandingan antara taat dan keras. Orang yang punya ketaatan maka punya kelembutan hati untuk tunduk sepenuhnya kepada firman Allah. Sementara orang yang punya hati dan roh yang keras, dia akan menolak, atau dengan kalimat dan kata lain tidak taat, memberontak, tidak mengikuti, menjauhi, bahkan memusuhi. Itu kalimat uraian yang lebih lengkap daripada kata tidak taat, atau kategorinya adalah kata yang keras, tidak punya kelembutan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan dan kelembutan, maka kalau kita mengingat tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, atau sewaktu kita mengingat-ingat masa kecil, maka sesuatu yang membuat orang tua marah adalah karena tidak taat, karena memberontak, tidak mendengarkan, menutup telinga untuk mengikuti apa yang dikatakan, diperintahkan oleh orang tua. Maka kita akan melakukan, katakanlah, pertimbangan jalannya sendiri. Biasanya yang namanya anak-anak, orientasinya adalah kesenangan, bermain-main. Dia tidak memikirkan yang namanya prioritas. Sementara orang tua biasanya, tentu orang tua yang baik, mengizinkan anak bermain karena tahu dengan jelas usia anak adalah usia bermain. Tetapi orang tua memikirkan yang namanya itu prioritas. Kapan belajar, kapan tidur, kapan makan, kapan bermain. Dan mengajarkan tentang karakter. Setiap anak-anak yang tatkala anak itu lebih dari satu, maka sebuah harapan dan sebuah keinginan orang tua dan kebahagiaan orang tua, anak-anak itu adalah rukun. Sementara anak-anak adalah kebiasaannya selain rukun memang suka bertengkar. Maka kita kategorikan tingkah laku yang buruk dalam kategori hati yang lama dan roh yang lama. Adalah hati yang memberontak, hati yang tidak taat, hati yang keras. Sementara hati yang baru dan roh yang baru yang firman Tuhan katakan adalah hati yang taat kepada Allah. Kita melihat perjalanan bangsa Israel adalah bangsa yang kemudian mengalami banyak sekali malapetaka, banyak sekali teguran Tuhan, banyak sekali hukuman Tuhan karena ketidaktaatan, karena kekerasan hati, karena menutup diri, meninggalkan Allah, lalu mencari cara jalan sendiri yang kemudian berlawanan dan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan ketidaktaatan. Sahabat seperjalanan, pada saat kita akan meninggalkan sebuah tahun yang lama, maka tahun yang lama pun tahun yang indah, karena setiap tahun itu adalah diberikan dan dianugerahkan oleh Allah. Tetapi kita harus meninggalkan sesungguhnya kehidupan lama kita. Apa kategori kehidupan lama? Yaitu hati yang lama, roh yang lama, yang kategorinya adalah ketidaktaatan, memberontak, meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan, hidup di dalam keberdosaan, hidup mencari jalannya sendiri. Kalau itu sesuatu yang sudah berlalu dalam hidup kita dan kita tahu apa akibatnya kita tidak diperkenan oleh Allah. Akibat yang lain juga karena ketidaktaatan, kita hidup dalam keburukan. Dan orang yang hidup dalam keburukan, hari ke harinya, minggu ke minggunya, bulan ke bulannya, menuai berbagai macam aspek dari dampak keburukan. Kita menjadi bermasalah dalam hubungan dengan orang lain menjadi tidak percaya kepada kita. Banyak aspek dalam hidup kita menjadi tertutup karena orang yang tidak baik. Siapa yang mau bekerja sama dengan orang yang tidak baik? Siapa yang mau mempercayai orang yang suka berbohong? Siapa yang mau kemudian bekerja sama dengan orang yang tidak setia, yang tidak punya sebuah konsistensi dalam hidup? Maka itu kategori kehidupan yang lama, yang di dalamnya adalah roh yang tidak taat dan juga hati yang tidak taat, atau roh yang memberontak dan hati yang memberontak. Kita akan tinggalkan semuanya itu karena semua yang sudah berlalu tidak bisa kembali.
tetapi kita bisa menapaki tahun yang baru. Di hari-hari berikut memasuki tahun yang baru, biarlah kita boleh mengaminkan yang firman Tuhan katakan, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pada bagian ini sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati, dikatakan di dalam Mazmur, kerukunan bagi orang-orang yang hidup rukun akan mendapatkan berkat dari Allah seperti embun dari gunung Hermon ke gunung Sion. Kita tahu dengan jelas gunung Hermon pada saat yang sangat cuaca dingin itu, maka angin berhembus itu dari dingin kepada panas. Karena bergeraknya angin adalah dari udara dingin ke daerah udara panas. Artinya, kalau kita berbicara berkat Tuhan akan tercurah seperti embun gunung Hermon ke gunung Sion, maka kita menjadi pribadi yang membawa kesejukan kepada tempat-tempat yang panas. Kita akan memberikan berkat kepada tempat-tempat yang kering. Kita akan menjadi terang ke tempat-tempat yang gelap. Kita akan memberkati kepada mereka yang kurang. Kita akan menunjukkan jalan kepada mereka yang tersesat. Kita akan menopang mereka yang akan rubuh dalam hidupnya. Kita akan memberikan semangat kepada mereka yang berputus asa. Kita akan memberikan sebuah inspirasi bagi mereka yang tertutup pemikirannya, yang seakan-akan hidup tidak ada artinya. Melihat setiap kehidupan sahabat seperjalanan, mereka menjadi bersemangat kembali. Mereka menjadi berinspirasi. Bukan berinspirasi melakukan perbuatan buruk, tapi terinspirasi bagaimana hidup menjadi baik seperti engkau. Bagaimana hidup menjadi indah seperti engkau. Bagaimana hidup menjadi dekat dengan Allah seperti dirimu. Karena engkau menjadi cermin, engkau menjadi contoh. Engkau menjadi patron yang diikuti oleh orang lain. Ketika kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru, maka Tuhan akan dimuliakan, berkat Allah akan dicurahkan, dan keindahan-keindahan yang kita akan temui. Karena salah satu keindahan bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa badai, tapi tatkala kita hidup punya ketaatan bersama dengan Allah, itulah keindahan. Apa keindahan daripada orang yang kemudian memandu cinta? Bukan yang ada di film-film, tapi dalam kenyataan hidup. Kesetiaan tatkala satu pihak mengalami sakit, mengalami kondisi yang terburuk, tapi pihak lain pasangannya tidak meninggalkannya. Maka ketaatan dan kesetiaan jadi bagian yang sangat indah di mata Allah. Biarlah kita mengaminkan kebenaran firman Allah dalam Yesaya 36 ayat ke-26. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami sebuah perubahan hidup yang semakin baik. Kita tidak hanya menjadi orang yang pandai meminta yang baik dari Allah yang indah, yang terbaru, tetapi kita pun harus memberikan kepada Allah apa yang baik, yang terindah, yang terbaru, yang terbaik. Maka Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan yang kita jalani. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan memasuki tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama. Engkau memiliki hati yang baru dan roh yang baru, yaitu ketaatan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa agar tahun yang lama kami tutup di dalam rasa syukur, dan memasuki tahun yang baru kami memulainya juga dengan rasa syukur dan memiliki hati yang baru dan roh yang baru, yaitu ketaatan kepada Engkau. Berkati setiap kami masing-masing memasuki tahun yang baru, diberikan kesehatan, kebaikan, kelancaran dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.